Merasa cukup bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan selama 2,5 tahun sembari menyelesaikan pendidikan diplomanya di jurusan akuntansi, Lizatun Istiqomah atau Liza memutuskan banting setir menjadi wirausahawan di bidang digital marketing. Saya mulai belajar lebih dalam tentang usaha, tentang dunia digital, tentang promosi online begitu. Kemudian setelah 2,5 tahun itu saya resign dari perusahaan di sana. Berawal dari garasi di rumah pribadinya yang ia bangun sendiri sebelumnya, Liza pun berpartner dengan Gibranio Zelmi merintis usaha barunya, di mana Liza menjabat sebagai direktur. Lalu saya memulai perjalanan usaha di garasi rumah. Nah, kita di sana itu menampung sampai 5 orang, kemudian bertambah karyawan, lalu sampai mengambil ke ruang tamu rumah gitu. Jadi yang dipakai ada ruangan garasi sama rumah. Nah, kemudian saya berpikir kan, ini kan kalau misal diteruskan mungkin nanti satu rumah saya kena ambil semua gitu untuk mempekerjakan karyawan. Usahanya pun berkembang dan jumlah karyawan terus bertambah dari yang awalnya hanya 5 orang. Makin tinggi pohon, makin kencang angin menerpa. Demikian pula dengan usaha patungan milik Liza ini. Pernah kita kayak kehilangan banyak karyawan di saat kita sudah, oh ya ini terorganisir baik gitu ya. Karena pas itu kan masih di garasi rumah gitu ya Pak. Jadi kelihatan kayak oh industri rumahan gitu. Jadi belum seperti perusahaan. Mereka keluar semua dan saat itu omset udah naik, kita benar-benar kembali dari nol lagi. Beberapa tahun kemudian saya pindah dari garasi rumah dan membangun usaha di sini. Dan sampai sekarang alhamdulillah karyawan sudah sekitar 25-an orang. Usaha rintisan Liza kini sudah punya kantor sendiri yang ia bangun secara bertahap. Kantor ini bisa menampung 25 orang karyawan yang semuanya adalah generasi Z. Jasa digital marketing, periklanan, dan desain branding, mulai dari konsultasi dari nol nih, problemnya apa, bisa konsultasikan ke kami. Untuk market, alhamdulillah kita sudah nasional juga, dan sekarang insya Allah tahun 2025 itu sudah mulai ke market internasional. Meskipun saya rekrutmennya itu mayoritas itu Gen Z, itu tergantung sistem pengelolaan dari manajemennya Pak. Untuk mensejahterakan karyawan itu ada gaji sama tunjangan. Tunjangan di sini ada tunjangan bonus. Kemudian kalau yang sudah 1 tahun bekerja ini dapat BPJS ketenagakerjaan juga. Gen Z itu tetap mereka mau berproduktif, tapi tetap kita harus mensejahterakan gitu sih Pak. Misalnya kayak kemarin Gen Z kan sukanya healing gitu ya Pak, kita ajak outbound keluar gitu. Dari dulu saya ingin menunjukkan bahwa perempuan itu bisa jadi yang terbaik. Jadi nggak ada salahnya nih perempuan ini memimpin gitu, baik di bidang usaha maupun di bidang pemerintahan seperti itu. Lalu untuk pekerjaan rumah, alhamdulillah suami saya juga sistemnya partnership. Jadi semua urusan rumah itu bukan full istri yang ngurus, itu enggak. Tapi kita berbagi tugas bareng-bareng gitu. Di usianya yang masih terbilang muda, 23 tahun, Liza adalah seorang istri dari petani milenial yang berkecimpung di bidang usaha budidaya tanaman buah premium. Untuk mencapai kebebasan finansial, langkah satu-satunya yang kita harus terjun nih jadi pengusaha. Kalau misalnya jadi karyawan aja, kita nggak mungkin mencapai untuk sukses before 30 tahun gitu. Peran Liza sebagai istri dan kesibukannya dalam mengurus rumah tangga tidak menghalangi Liza menjalankan misi perusahaannya. Kemampuannya dalam membagi waktu dan sikap profesional dalam bekerja patut diacungi jempol dan layak menjadi perempuan wirausaha inspiratif dari generasi Z. Pesan buat perempuan nih, jadi tanamkan mindset bahwa kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Misalnya nih, kita jadi mahasiswa, kita harus bermimpi, kita harus menargetkan jadi mahasiswa yang terbaik gitu. Sampai kita itu terpampang di banner universitas, dapat penghargaan. Kemudian kalau misalnya sudah bekerja, jadi karyawan yang terbaik, kemudian cari ilmunya.